Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati, bab sholat. Mulai udah bab sholat ini. Wahya syar'an, sholat menurut syara' aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muftatamatun bifasli. Sholat menurut syara' adalah aqwal, itu ucapan-ucapan, wa af'al, dan pekerjaan-pekerjaan. Makhsusatun, nah, dikhususkan. Jangan sembarang ngomong di sana waktu sholat, kembangan. Itu ucapan dalam sholat itu udah makhsusoh. Gerakan-gerakannya juga makhsusoh, nggak boleh nendang di sana. Karena sholat itu udah af'alnya itu makhsusoh. Itu udah ditentukan caranya juga gitu. Berarti jangan kita mengerjakan sesuatu yang tidak ditentukan dalam sholat itu sendiri, baik ucapan maupun perbuatan. Muftatahatun dimulai, dibuka bitakbiri dengan takbir, muftatamatun ditutup dengan wasumiyat bidzalika al-istimaliha 'ala sholatil watan ayat du'a. Wasumiyat, dan dinamakan bidzalika dengan demikian. Kenapa dinamakan sholat? Sumiyat bidzalika, dinamakan sholat. Kenapa dinamakan sholat? Listimalus sholat, al-istimalia, karena istimal mencakup, mengandung. Atas sholat menurut bahasa wayad doa, yaitu doa. Itu sebabnya diberikan nama sholat. Dinamakan al-aqwal dan af'al itu sholat. Kenapa dinamakan ucapan dan perbuatan sholat ya? Karena perbuatan dan ucapan itu mengandung sholat menurut bahasa. Summiyatil aqwal wal af'al bis sholah, gitu maksudnya. Ungkapan, ucapan-ucapan dan perbuatan itu disebut sholat. Kenapa? Listimaliha, karena ucapan-ucapan itu, perbuatan itu mengandung doa. Menurut bahasa, sholatul doa. Apa itu sholat menurut bahasa? Waya doa. Mengandung sholat berbahasa itu doa. Ya hampir semuanya jadi ada unsur doanya. Ya ucapan-ucapan kita itu Fatihah gitu, yang paling inti. Wal mafruḍatul 'ainiyatu khamsun, dan yang difardu'ainkan ada 5. Fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan malam. Ma'lumatun minad dini bid-dururah, dan diketahui dari agama, dalil-dalil agama bid-dururah secara pasti. Dururah itu maksudnya secara pasti, tidak perlu mikir, namanya darurat itu. Kalau udah namanya darurat, tidak perlu mikir-mikir ini. Fayakfuru jahiduha, maka kafir orang yang mengingkari wajibnya sholat. Kalau tidak sholat karena malas, belum kafir dia. Cuma lehernya aja yang dipenggal. Tapi belum kafir. Walam tajtami', dan tidak terkumpul hazil khams, yang 5 ini, li ghairi nabiyina, kepada selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 5 ini terkumpul hanya pada Rasulullah, yang lainnya enggak. Ada di dalam itu.
Di dalam mengatakan subuh sholatnya Nabi Adam, zuhur sholatnya Nabi Daud, asar sholatnya Nabi Sulaiman, maghrib sholat Yakub, isya sholat Yunus, sholatnya Nabi Yunus. Tidak terkumpul yang 5 ini pada selain Nabi kita Nabi SAW. Nabi Adam subuh ya. Terus setelah Nabi Adam siapa? Nabi Daud ya. Zuhur. Asar anaknya Nabi Sulaiman. Maghrib Yakub. Isya Yunus. Wa furidat lailatul Isra'i ba'da an-nubuwah bi 10 sinina wa 3 ashhur. Diwajibkan sholat itu pada malam Isra setelah kenabian. Setelah kenabian 10 tahun 3 bulan. Maksudnya setelah Nabi diangkat menjadi Nabi berapa? 10 tahun 3 bulan baru diisrokan. Lailata 27 min Rajab, malam 27 Rajab. Walam tajib subhu yaumi tilkal lailah. Walam tajib dan belum wajib subuh yaumi pada hari malam itu. Maksudnya malamnya kan Isra, terus siangnya kan? Nah, subuh pada saat itu belum wajib. Li'adamil ilmi kayfiyatiha, karena tidak tahu, belum mengetahui kaifiatnya, caranya kayak gimana, belum diajarkan. Cuma masih berbentuk perintah, masih global aja ya. Caranya sholat bagaimana belum ada pada saat itu. Ya. Pas sholatnya itu kalau jadi imam malaikat Jibril. Itu sebagai dalil boleh yang mabdul jadi imam dari makmum yang fadil. Ya, malaikat Jibril kan lebih rendah derajatnya dibandingkan Nabi. Nabi itu lebih afdal. Bayangkan raja malaikat tadi ya, kalah itu sama raja manusia derajatnya. Saya sering sampaikan itu di dalam Isra Mi'raj itu, Allah itu memberikan contoh kepada manusia di saat menjemput apa? Manusia yang paling mulia, yang diutus untuk menjemputnya itu adalah malaikat yang paling mulia, rajanya malaikat. Ini jadi pelajaran sebenarnya bagi kita. Kalau jemput orang istimewa, yang harus yang jemput jangan disuruh ojek. Ini yang disuruh ojek jemput, gondrong lagi. Yang dijemput ulama. Minimal kalau presiden datang kan yang jemput siapa? Nyambut gubernur. Kira-kira begitulah ya. Itu kiai saya ini kalau menjelaskan yang gini-gini itu luar biasa deh. Yang tidak dijelaskan oleh ulama-ulama lain gitu. Artinya beliau menjelaskan Isra Mi'raj itu bukan hanya sekedar dari sisi sholatnya aja, enggak. Kiai saya itu luar biasa itu pemikirannya, mampu mengkaji itu dan mengkaitkan dengan kehidupan sosial dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Tadi dari segi etika yang diajarkan oleh Allah ya. Kalau menjemput orang yang besar, yang menjemputnya itu adalah orang besar juga, tokoh paling tidak. Jangan hanya nitip-nitip salam. Apalagi lewat HP lagi kan? Itu termasuk dianggap itu kurang. Dari segi ya tidak mengamalkan Isra Mi'raj lah gitu. Bayangkan Allah itu yang Maha mulia mengundang yang mulia
Yang diperintahkan untuk ngundangnya itu adalah yang mulia juga. Malaikat Jibril kan? Innallaha yastafi minal malaikati rusulan minan nas. Innallaha yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Yang pilihan-pilihan ini, pilihan dari malaikat itu yang diperintahkan untuk jemput gitu. Itu luar biasa itu.